warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurfatona, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kaliombo 2, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Mega, yaitu guru kelas 6 dari SD Negeri Kaliombo 2. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Bu Mega, hari ini kita itu melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas Bu Mega. Adapun tujuan dilaksanakan percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Mega nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran kepada murid itu yang terbaik. Ada beberapa pertanyaan Bu yang saya ingin tanyakan untuk kegiatan praobservasi ini. Yang pertama, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran Bu Mega itu apa saja? Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melalui penjelasan dan juga tanya jawab, peserta didik itu dapat memahami mengenai pembagian pecahan dengan bilangan asli dan pembagian bilangan asli dengan pecahan. Kemudian dengan menyelesaikan soal hitungan, soal cerita, peserta didik itu dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian pecahan. Gitu Ibu. Iya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran Bu ya yang ingin dicapai. Oke, siap Bu Mega. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran kali ini itu apa saja Bu? Nah, untuk pembelajaran hari ini area pengembangan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kemampuan sosial emosional dalam proses pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pengetahuannya sendiri atau untuk kognitifnya menitik beratkan pada pemahaman peserta didik mengenai pembagian pecahan. Kemudian untuk keterampilannya yaitu keterampilan berkomunikasi, menyampaikan hasil diskusinya. Gitu Bu. Iya Bu Mega. Berarti untuk pengembangannya ini menitik beratkan pada dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke Bu Mega. Kemudian strategi yang ingin Bu Mega siapkan untuk pembelajaran nanti. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena kami sudah mengikuti kurikulum Merdeka, yaitu biasanya menggunakan problem based learning, nanti juga akan diselingi tanya jawab, kemudian diskusi kelompok gitu Bu. Bagus sekali Bu Mega untuk strategi pembelajarannya kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Diskusi praobservasi ini sudah cukup. Nanti kita bertemu kembali pada kegiatan observasi pembelajarannya. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita
Jangan bingung ya. Ini memang materinya pembagian. Nah, tapi caranya itu katanya bisa dengan perkalian yang membalik pembagian. Jadi caranya sama persis kayak gini.
kegiatan supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Hendra. Selamat siang Bapak. Dan saya juga ditemani oleh rekan pengajar saya, yaitu Bu Mega Ayu. Selamat siang Bu Mega. Yang telah melakukan supervisi ketika proses pembelajaran di kelas 6. Terima kasih Bu Mega atas kesempatan dan waktunya untuk dapat mengikuti proses pembelajaran yang ada di kelas Bu Mega. Nah, Bu Mega pada tahap ini adalah coaching pasca observasi. Ini bertujuan untuk kita semua bisa merefleksikan semua kegiatan yang telah kita lakukan. Antara lain mungkin ada kendala atau hal-hal positif apa yang sudah dilakukan, dan ketika ada kendala itu maka apa rencana pengembangan dari Bu Mega dan tindak lanjutnya. Demikian Bu Mega, bisa dimulai ya. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana keadaannya Bu Mega setelah kegiatan observasi? Alhamdulillah baik ya Bu. Pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Menurut tadi kegiatannya yang Bu Mega rasakan setelah kegiatan observasi pembelajaran itu bagaimana? Alhamdulillah perasaan saya cukup lega, kemudian senang juga mendapatkan hal-hal baru karena dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga memuat PSE itu sendiri Bu. Menurut Bu Mega ya, pembelajaran yang Bu Mega lakukan tadi kan ada pembelajaran diferensiasi juga memasukkan PSE juga. Bagaimana menurut pendapat Bu Mega, apakah rencana pembelajaran yang Bu Mega rancang itu sudah sesuai? Secara umum menurut saya pembelajaran yang telah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan tahapan atau salah satu penerapan pembelajaran diferensiasi dan juga PSE. Namun dari pembuka, inti dan penutup, namun mungkin beberapa ada kekurangan yang bisa menjadi bahan pengembangan saya untuk pembelajaran yang selanjutnya untuk lebih baik lagi gitu. Oke, saya tadi itu juga sudah melihat Bu ya, dan mengamati proses pembelajaran yang Bu Mega laksanakan dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Saya melihatnya itu sudah bagus dan sesuai dengan tahapan pembelajaran yang Bu Mega rencanakan. Pada kegiatan pembuka itu sudah memasukkan PSE di situ. Pada kegiatan inti juga di situ Bu Mega sudah memperlihatkan diferensiasi produknya. Anak-anak juga sudah melakukan presentasi dan dari hasil diskusinya. Pada kegiatan penutup juga Bu Mega sudah melakukan refleksi. Nah, dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, adakah kendala yang Bu Mega alami selama proses kegiatan tersebut? Iya, Bu Ika, terima kasih atas pengamatannya. Dapat menjadi koreksi saya, itu akan membantu saya lebih baik ke depannya untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian yang menjadi kendala adalah dalam mengkondisikan siswa, di mana juga ada dibentuk kelompok, diskusi kelompok. Ketika kelompok tersebut itu sudah selesai, kemudian para peserta didik ini bicara sendiri, sibuk sendiri dengan kelompoknya. Justru maka dari itu kadang saya minta teman-teman yang sudah selesai boleh bantu teman yang lainnya gitu. Jadi Bu, itu juga menjadi alternatif ya Bu ya. Yang saya amati tadi Bu ya, Bu Mega itu sudah mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam. Bu Mega sudah memberikan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Akan tetapi pada kegiatan pembelajaran berlangsung itu ada beberapa anak yang mengganggu teman yang lain karena mereka sudah selesai, ada yang belum selesai. Jadi ketepatan anak itu mengerjakan tidak sama ya. Nah, anak yang sudah selesai ini
membuat anak itu bisa tertarik dan bisa fokus belajar? Nah, karena untuk pembelajaran kali ini itu difokuskan pada produknya atau hasil belajar peserta didiknya, sehingga masih belum terfokus pada proses pembelajarannya yang memenuhi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik yang beragam juga. Mungkin untuk kedepannya agar anak-anak bisa tertarik belajar, saya bisa memberikan berbagai media yang bisa memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik yang berbeda-beda gitu. Oke. Betul Bu Mega yang dikatakan Bu Mega tadi ya. Saya yakin sekali bila Bu Mega bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti anak-anak itu akan lebih antusias dalam belajarnya. Nah, setelah Bu Mega melaksanakan proses pembelajaran tadi, rencana ke depan Bu Mega itu bagaimana Bu? Ya, Beka rencananya di materi pembagian bilangan pecahan, saya akan memberikan sumber dan media belajar yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar masing-masing peserta didik atau kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Saya akan memberi berbagai macam, mungkin misalnya artikel tentang pembagian pecahan untuk anak-anak yang suka belajar dengan membaca. Kemudian untuk kartu bilangan pecahan untuk anak-anak yang media belajarnya dengan media konkret, dan juga bisa memberikan tayangan video untuk yang gaya belajarnya audiovisual gitu. Nah, dari itu mungkin peserta didik akan antusias dalam belajar dan lebih mudah memahami materi pelajaran, sehingga waktu dalam mengerjakan lembar kerja itu dapat bersamaan gitu. Jadi rencana ke depannya Bu Mega itu akan menambah sumber belajar atau media belajar yang beragam ya Bu ya, agar meningkatkan minat anak untuk belajar dan memudahkan murid itu dalam memahami materi pembelajarannya, karena anak-anak itu beraneka ragam Bu ya. Tepat sekali rencana Bu Mega tadi. Lalu kemudian komitmen apa yang akan Bu Mega lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Saya berkomitmen untuk berusaha membuat rencana pembelajaran yang tepat dan menyenangkan, menggunakan media belajar dan juga sumber belajar yang beragam agar dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik, misalnya menggunakan Canva, PowerPoint, video pembelajaran, games, artikel, kemudian bisa juga alat peraga, yang semua itu bisa meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian bisa mewujudkan merdeka belajar itu sendiri bagi peserta didik. Nah, selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat rekan guru lainnya dalam berbagi praktik baik dalam pembelajaran yang akan berpihak kepada peserta didik, serta juga mencari referensi pada sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan gitu Kak. Bagus sekali Bu Mega. Jadi rencana kedepannya Bu Mega itu berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSS secara konsisten ya Bu ya, bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat, bakat, dan profil siswa, dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Bu Mega, bagaimana pendapat Bu Mega tentang kegiatan supervisi ini Bu? Untuk kegiatan supervisi ini saya cukup antusias karena saya dapat mengoreksi diri saya untuk mengetahui kekurangan di mana bagian pembelajaran yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran saya berikutnya gitu. Ya, alhamdulillah Bu Mega. Jadi kegiatan supervisi ini tuh bermanfaat untuk kita semua Bu ya. Saya di sini tuh sebagai rekan kerja Bu Mega, ini sama-sama sharing Bu. Jadi kita tidak saling menggurui, tapi kita memang berbagi ilmu bersama nih. Terus ada kesulitan, kita bisa mencari solusinya bersama. Nah, pada kegiatan supervisi ini Bu Mega mampu menggali potensi Bu Mega sendiri, menemukan solusi dari permasalahan yang ada di pembelajaran Bu Mega, dan akhirnya cita-cita untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan berpihak
cita-citakan Bu Mega dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat terwujud. Amin. Terima kasih Bu Ika atas waktu dan diskusinya. Semoga kita semua dapat meningkatkan pembelajaran yang dapat berpihak pada peserta didik. Amin. Terima kasih Bu. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya Bu Mega Ayu, yaitu guru kelas 6 dari SD Negeri Kaliyombo 2, Kecamatan Purwosari. Wassalamualaikum warahmatullahi